disiplin itu sendiri loh. Taat. Ada yang lain? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih kehadirannya untuk kegiatan yang saya adakan ini. Hari ini saya minta tolong untuk mengikuti diseminasi. Diseminasi itu adalah berbagi ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di guru penggerak. Di sini terpampang salam dan bahagia. Jadi di guru penggerak itu salamnya selalu salam dan bahagia. Jadi ketika memberi salam itu juga memberi kebahagiaan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kegiatan hari ini itu adalah diseminasi modul 1.4. Temanya adalah budaya positif. Jadi di guru penggerak itu ada 10 modul dibagi menjadi 3 paket. Jadi ini paket yang pertama, modul yang terakhir dari paket pertama tentang budaya positif. Jadi di budaya positif ini kita harus setiap di akhir paket kita harus berbagi praktik baik dengan rekan guru di sekolah. Nah, inti dari modul 1.4 itu adalah ada perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini belajar kita itu seperti apa? Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang kita terapkan kepada anak-anak dan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, itu adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru dan juga keyakinan kelas. Biasanya kan kita membuat peraturan kelas rules-nya seperti apa untuk setiap subjek atau setiap kelas. Nah itu disebutnya sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi anak atau persoalan-persoalan yang membuat anak itu melakukan sebuah kesalahan. Ini untuk inti dari budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Oke. Jadi kita masuk ke bagian pertama ya. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini mengajarnya di kelas seperti apa sih? Selama ini bagaimana proses belajar di kelas Pak Ali? Ya, belajar di kelas untuk mengajar para siswa sendiri, saya menggunakan interaksi dengan PowerPoint, terus kuisis, dan mungkin itu saja sih sejauh ini menarik perhatian mereka supaya lebih aktif untuk belajar. Tapi mungkin terkait dengan hal itu, mungkin kedepannya ada perubahan lagi tergantung dari bagaimana sistem pembelajaran di Indonesia nanti. Jadi kurikulumnya juga Pak. Oke, terima kasih. Oke, Ms. Panca. Kalau di kelas biasanya itu kalau diawali dengan persepsi ya fungsinya untuk menarik perhatiannya anak-anak atau siswanya. Kemudian baru dilanjutkan dengan membahas inti dari lessennya, diakhiri dengan bisa dengan latihan atau dengan media lain. Secara umum paradigmanya masih. Oke, jadi mungkin selama ini masih istilahnya teacher center ya. Jadi semua aktivitas itu gurunya lebih dominan. Nah, jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu, yang pertama pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan juga tingkat pencapaian peserta didik. Nah, jadi ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi kalau kita memberikan
pretest atau tes awal itu tujuannya untuk mengetahui anak ini tingkatannya seberapa sih, level akademisnya seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya kalau tes masuk entrance test itu biasanya ada tes psikologi itu untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka seperti apa, kemudian cara belajar mereka bagaimana, apakah motorik, sensori. Kemudian yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hari. Ini maksudnya agar anak itu selalu termotivasi untuk selalu belajar. Jadi bukan hanya pas di sekolah saja atau pas ada tugas, ada ulangan, mereka baru belajar sistem SKS. Tapi mereka punya kesadaran diri untuk selalu belajar. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Kalau di karakter mungkin kita semua sudah menuliskan atau mengimplementasikan setiap karakter gitu ya, tentang disiplin, tanggung jawab. Kemudian selanjutnya pembelajaran itu harus relevan, itu dirancang sesuai dengan konteks. Kalau kita konteks di Bali, kemudian sesuai dengan lingkungan dan budaya kita, khususnya anak-anak, dan juga masyarakat di sekitar. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, kita sedikit aktivitas. Jadi di sini kita ya bayangkan saja. Jadi Anda dan teman Anda, kemudian misalkan bayangkan satu tangan itu ada sesuatu yang berharga buat Anda. Kemudian genggam dan kepal tangan Anda. Ya, kemudian teman Anda mencoba untuk meminta dengan berbagai cara untuk membuka kepala. Ya. Jadi misalkan tangan ini sesuatu yang berharga buat saya. Kemudian Pak Ali meminta saya untuk membuka, merayu, memberi hadiah, tapi saya tetap tidak mau. Kemudian Pak Ali mulai mengancam, ya, memberi ancaman. Itu ada menyuap untuk membuka kepala yang di dalamnya berisi darah. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda akan membukanya? Misalkan Pak Roy meminta Gus Dia untuk membuka kepalanya. Nanti tak kasih rumah satu S. Kira-kira mau dibuka atau enggak? Kenapa tidak? Oke, karena itu sangat berharga ya. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kendali? Oke, Bapak Ibu, dalam situasi tadi, Bapak yang tadi kepala tangan, sebenarnya siapa sih yang kira-kira siapa yang menurut Bapak Ibu itu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau tidak dari kepala tangan tersebut? Siapa yang memegang kontrol? Diri kita sendiri. Jadi yang punya kontrol itu adalah diri kita sendiri. Diri kita mengontrol diri sendiri gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai teori dari teori kontrol. Nah, selama ini ada beberapa ilusi karena kita adalah seorang guru, maka ada beberapa miskonsepsi dari adanya teori kontrol tersebut. Yang pertama itu adalah kita selalu beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Benar atau tidak? Guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi apa yang kita berikan itu selalu memberi penguatan yang positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu tahu yang dimaksud membuat rasa bersalah?
Ya, kayak gitu. Jadi merasa diri. Jadi kalau misalkan kita ngajar anak-anak dan nggak mendengarkan, kamu nggak kasihan sama Pak Edi sudah ngomong capek-capek dari tadi. Nah, anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian yang keempat, semua orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi karena kita guru lebih dewasa dari anak-anak, maka kita berhak untuk memaksa anak-anak untuk melakukan apapun yang kita inginkan sebagai guru ya. Nah, itu adalah miskonsepsi yang selama ini ada. Nah, kemudian ini adalah paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu kita akan memberikan stimulus agar anak-anak merespon apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan. Nah, di sini ada misalkan realitas kebutuhan kita itu semua sama. Padahal kenyataannya kan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi memiliki sudut pandang yang sama terhadap sesuatu. Tapi sebenarnya kan tidak setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita selalu istilahnya memaksakan kehendak kita agar orang itu satu sudut pandang dari kita. Padahal setiap orang, saya dengan Pak Roy pasti punya sudut pandang yang berbeda akan sesuatu. Ini adalah kemudian yang paling penting di sini adalah dengan stimulus respon itu model berpikirnya itu adalah menang kalah. Jadi ketika kita memaksa seseorang, berarti nanti akan ada pihak yang kalah karena terpaksa mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi dalam teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang atau win-win solution. Jadi ketika punya sudut pandang yang berbeda, bagaimana kita menyatukan itu agar tidak ada yang merasa dipaksa atau tidak ada yang merasa kalah. Oke. Nah, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Kalau di dalam kelas Bapak itu kira-kira disiplin seperti apa yang pernah Bapak itu lakukan? Contohnya, Pak Bejis? Ya, disiplin untuk selalu tetap online dan juga disiplin dalam menyelesaikan tugas. Mungkin ada lagi? Pak Roy? Disiplin kehadiran tepat waktu kelas. Kehadiran datang tepat waktu. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Menurut Bapak itu disiplin yang dimaksud dengan disiplin itu sendiri itu apa? Taat. Ada yang lain? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Ada yang lain? Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, mindset kita itu berkonotasi pada membuat seseorang mengikuti peraturan yang ada. Dan kadang mindset saat ini itu ketika melakukan tindakan yang mengikuti peraturan ada rasa terpaksa. Ya kan? Misalkan kita harus pakai helm. Ketika naik motor harus pakai helm, padahal jaraknya cuma misalkan 50 meter, tapi harus memegang lampu merah. Itu kan terpaksa pakai helm. Misalkan masker, memakai masker, kan itu juga terpaksa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ada yang tidak tahu Ki Hajar Dewantara siapa? Tahu lah ya. Jangan bilang bapaknya Pak Ali. Bukan. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa sogokan, paksaan, ancaman, hukuman ataupun dalam tanda kutip ujian. Oh, anak ini selalu datang ke kamu. Bukan karena itu. Tapi
seseorang melakukan tindakan disiplin positif itu karena motivasi dari dalam diri. Kenapa Bapak Ibu selalu berangkat sebelum setengah 8 dan nyampe ke sekolah? Itu bukan karena sanggupan, bukan karena hukuman, ataupun ujian. Kemudian yang ketiga, motivasinya itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Jadi kalau disebutnya sebagai motivasi internal dari dalam atau eksternal. Kemudian yang keempat, disiplin itu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk menuju pada sebuah tujuan positif. Nah, jadi kita harus kontan karena kita menjadi tujuan dari kita menjadi yang waktu. Nah itu terkait dengan disiplin positif. Kemudian tadi disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Jadi kalau di ruang guru itu ada dari misalnya banyak banget. Nah ini beberapa, ada kejujuran, kemudian keberanian, kerja keras, keadilan, kemudian kesederhanaan, kesetiaan, mungkin juga ada tanggung jawab. Kemudian kalau di Indonesia, di pendidikan di Indonesia kita lebih mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang digunakan di pendidikan di Indonesia sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Atau kita bahas Islam? Lanjut? Oke. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah tahu ya? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah yang mempengaruhi 4 kebutuhan yang lain. Jadi ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu adalah kita. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Apabila salah satu dari kelima nanti tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira kenapa bisa ada perampokan pencurian? Karena manusia mencari kebutuhan dasar. Cara memenuhi fase bertahan hidupnya. Karena dia kan memerlukan uang, membeli sesuatu, makanan, minuman, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya adalah mereka mencuri karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dengan baik. Oke. Jadi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dengan baik, maka akan terjadi seseorang cenderung akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar peraturan, gitu ya. Jadi pencuri karena kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi di sini kebutuhan dasar bertahan hidup itu mencakup fisiologis, biologis, dan psikologis. Fisiologis itu dengan fisik kita, kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian biologis itu ya proses reproduksi, kemudian bertahan hidup. Kemudian psikologis itu adalah kebutuhan perasaan aman. Kemudian ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ada hubungan dan koneksi dengan sosial, memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain, keluarga, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, biasanya kecenderungannya remaja itu adalah pada bagian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi
Mungkin kita akan mendengar atau di sekolah mungkin juga ada kasus seperti itu. Oh, si anak A ini istilahnya dikucilkan gitu ya, karena dia tidak diterima. Kemudian ada dia melakukan segala hal untuk bisa bergabung dengan kelompok tertentu. Semoga sih di sekolah nggak ada. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Di sini perasaan yang sering ada itu adalah dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda, itu adalah karena ada motivasi akan penguasaan. Kemudian dianggap kompeten, itu penguasaan. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan dan kesenangan. Kebebasan itu ya kita bebas melakukan sesuatunya sendiri, kemudian juga menentukan pilihan kita sendiri. Kalau kesenangan ya menikmati apa yang kita hasilkan. Kemudian kalau anak-anak biasanya suka bermain di blog Anda. Mungkin kalau anak kita salah satu yang bermain karakter tidak bisa diam. Itu memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ketika kita melakukan sesuatu seperti yang tadi disampaikan Pak Ali, kenapa seseorang itu mencuri? Karena motivasi bahwa bertahan hidup itu tidak terpenuhi, ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terkaitan dengan motivasi, ya pasti Bapak itu kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasi tertentu. Kenapa Bapak itu bekerja? Karena di rumah saya tidak ada kerjaan, Pak. Itu motivasi ya, saya biar karena di rumah saya nggak ada teman, jadi biar tempat kerja ada teman. Itu adalah motivasi. Kira-kira motivasi itu apa sih? Yang memotivasi Bapak itu kira-kira apa? Ya dalam segala hal. Atau motivasi itu apa sih? Daya dorong. Daya dorong. Daya dorong. Ada lagi? Jadi motivasi itu adalah ya Pak Roy bilang daya dorong atau penggerak pendorong. Umum dalam artikel tahun 2008 itu menyebutkan bahwa motivasi adalah penggerak pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu. Jadi misalkan alasan Bapak Ibu bekerja ke kantor itu karena ya ingin kumpul dengan teman-teman, nah itu adalah motivasi. Motivasinya adalah ingin berkumpul dengan teman-teman, kemudian tujuannya akan tercapai ketika Bapak Ibu sampai di tempat kerja apa ini? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Oke, ada 3 teori motivasi yang membuat seseorang melakukan sebuah tindakan. Yang pertama itu motivasi eksternal. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, 2 bagian yang pertama itu motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi karena yang timbul dari dalam diri Bapak. Jadi, kenapa Bapak Ibu kalau naik motor harus pakai helm? Ya, karena nggak mau ditilang. Nah itu motivasi eksternal karena menghindari hukuman. Kemudian kenapa Bapak Ibu selalu datang tepat waktu? Karena saya ingin mendapat ujian dari kepala dinas. Bapak ini orangnya tepat waktu. Itu motivasi eksternal. Nah,
Berkaitan dengan motivasi eksternal, itu adalah salah satunya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah suatu bentuk reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik. Berperilaku baik karena tadi datang tepat waktu itu adalah berperilaku baik. Kemudian melakukan suatu keunggulan prestasi. Jadi kalau zaman sekolah, mungkin zamannya Pak Roy di sekolah kalau juara umum dapat hadiah satu laptop. Itu adalah motivasi. Sepatu Pak saya itu gimana? Oh, benar ya. Berarti sepatu. Nah, itu adalah salah satu penghargaan. Ya. Jadi seseorang belajar dengan rajin dengan giat karena termotivasi mendapatkan penghargaan. Nah, terkait dengan motivasi yang kedua itu adalah menghindari hukuman. Nah, jadi hukuman itu adalah suatu prosedur atau tindakan yang diberikan pada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran. Jadi kalau di peraturan lalu lintas itu tidak mengenakan helm didenda 250.000. Kalau ketahuan polisi. Ya. Nah itu ada. Jadi kenapa kita menggunakan helm? Salah satu motivasinya agar tidak ditilang. Nah, jadi ada 3 jenis hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau anak-anak, mungkin kalau kita melihat anak-anak melakukan sesuatu kita bisa melihatnya ya. Dia karena tidak mau dihukum atau kenapa? Jadi hukuman itu bersifat satu arah, jadi ada aturan terus hukumannya apa? Misalkan terlambat, itu hukumannya apa? Kemudian konsekuensi. Yang kedua adalah konsekuensi itu ada yang direncanakan. Ya, hukuman itu biasanya lebih bersifat mendadak. Jadi salah satu muridnya dia itu datang masuk kelas tidak tepat waktu, karena terlambat 10 menit. Di luar, harus masuk, kamu sudah terlambat. Padahal di aturannya itu di peraturan kelas itu tidak ada disebutkan kalau terlambat 10 menit di luar kelas. Itu adalah seperti cepat mendadak. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Ya minimal guru sudah membuat daftarnya. Misalkan terlambat 10 menit masuk kelas, dia harus berada di luar. Kemudian diputuskan daftarnya, anak-anak menyetujuinya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga itu adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa harus menghakimi. Jadi ini maksudnya misalkan si A ini terlambat sudah 5 kali, maka kamu sudah terlambat 5 kali, maka kamu harus detention. Itu adalah penghakimi. Nah, ini adalah perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak selalu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga membenci kedisiplinan. Jadi anak-anak disiplin kecenderungannya karena tidak mau dihukum. Karena ada yang paksaan. Kemudian proses diri yang dibunuh. Hukuman menyebabkan terbentuknya proses diri yang dibunuh. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kebenaran atau kesalahan. Jadi kecenderungannya akan berbohong. Dan ini kamu ya yang bukunya ya. Enggak Pak, sudah sendiri sudah sobek. Padahal kenyataannya adalah anak itu yang menyubek bukunya. Sudah tahu ya Bapak Ibu perbedaannya hukuman dan konsekuensi?
hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Ini udah salah. Mengenakan sepatu merah. Mengenakan kaos kaki menyentuhnya udah Melepaskan. hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kebiologi. Konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman? Yang pertama adalah hukuman, ya. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat mengganti kertas tugas konsekuensi, membersihkan itu adalah konsekuensi. Nah itu yang terakhir. Kenapa konsekuensi? Karena itu kan Lambat. Karena Apa bedanya dengan nomor 2? ayo apa bedanya dengan nomor 2? Sama-sama lari. karena poin 2 ini menunjukkan hal detail terkait dengan aspek PJOK, sedangkan aspek pelajaran PJOK itu berkaitan dengan fisik, yaitu lari kembali mengikuti lapangan untuk koordinasi untuk pelajaran PJOK. Oke. Terima kasih Pak. Jadi yang kedua itu hukuman karena dia terlambat sekolah. Jadi lebih tidak secara spesifik kalau Pak Ali tadi bilangnya tidak ada korelasinya. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena pada saat pelajaran PJOK itu ada korelasi. Ya bisa dianggap sebagai pemanasan. Ya, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, pernah mendengar kata restitusi? Sebelumnya ya, sebelum ini ya. Pernah mendengar kata restitusi? Belum? Pernah? Konstitusi itu biasanya dalam bahasa hukum. Restitusi dalam bahasa hukum. Oke, ada yang lain? Ini sering nonton TV Bang. Ganti rugi ya. Restitusi. Ganti rugi. Bukan. Jadi Dian Gosen itu menyebutkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau kedepannya mereka mau menjadi seperti apa dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi. Kali ini yang muridnya banyak terlambat ya? Oh ini. Silakan Ibu. Ketika salah satu murid Anda sering terlambat, apa yang Anda lakukan? Kita dia terlambat, berarti kan kesalahannya sebenarnya sudah sebelumnya. Jadi sesuai dengan aturan sekolah, kita mempunyai perjanjian ketika sekolah itu mau kita jadi diberikan hukuman. Berikan hukuman ya. Oke. Jadi, nah, ini restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengajak murid, istilahnya ngobrol. Kenapa dia terlambat? Kira-kira
Kalau misalkan karena dia bangun siang, kira-kira bangun lebih pagi bisa nggak? Jadi ngobrol. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan terlambat karena bangun siang, kesalahannya adalah bangun siang, maka dia harus bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Pernah nggak sih merasa kalau kita sering memarahi anak, anak-anak akan menjaga jarak dengan kita. Anak ya. Jadi kalau kita sering memberi hukuman, pasti akan hubungannya tidak lagi dekat. Tapi dengan restitusi ya misalnya diajak ngobrol, maka hubungannya akan lebih baik. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan ini terkait dengan nanti konsekuensi yang harus didapatkan dari anak. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk berefleksi. Kira-kira kenapa dia bisa bangun telat, bangun siang, malamnya tidak apa. Jadi merefleksikan diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sebelumnya kita sudah melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kalau anak ini datang terlambat karena bangun siang, karena malamnya dia bermain game, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebelum dan berimbas pada melanggar aturan sekolah untuk datang tepat waktu. Nah, di sini restitusi fokus pada karakter si anak, pembentukan karakter, kemudian fokus pada solusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengembalikan si anak kepada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Coba di sini ada yang dibahas itu aman? Nah, di sebelumnya tadi dia menyampaikan kalau ada anak yang terlambat, kemudian beberapa kali, kemudian dikasih detention, kemudian dikasih suspension, itu ada hukum. Ya. Oke. Nah, sini kita akan menganalisis apa yang dilakukan dia tadi dengan ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru loh itu. Jadi penghukum, pemberatasan bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira apa yang dilakukan dia tadi kita posisi di mana? Penghukum. Mungkin ada yang lain punya pandangan yang lain. Pemantau. Membuat orang merasa bersalah. Oke. Kira-kira apa sih bedanya? Kalau penghukum masih, kamu terlambat, kamu harus detention. Sudah pasti. Kalau yang membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer itu bedanya. Menyadarkan anak yang pingsan tadi ya. Oke. Nah ini dampaknya sih. Jadi penghukum itu berdampak negatif pada siswa atau murid karena siswa merasa tersakiti atau merasakan ketidakadilan. Mungkin lebih tepatnya merasa tertekan gitu ya. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan pada akhirnya akan menjadi rendah diri. Jadi contohnya membuat rasa bersalah ini, kamu gak kasihan sama Pak Guru, sudah capek-capek makin tugasmu, tapi kamu mengerjakannya asal-asalan. Mungkin anaknya akan tersadar bahwa dia seperti merasa ya. Dan juga nih Pak Gurunya. Kemudian sebagai teman itu
mengandalkan perhitungan. Kemudian catatan-catatan, kalau kita melihat disiplin, catatan disiplin, oh ini si A sudah terlambat 10 kali, si B, kemudian dari situ akan diberikan, oh kamu sudah terlambat 10 kali, maka kamu harus pensiun 4 kali. Ya, ini kalau kita sering lihat si baby ya, oh ini dia udah 2 kali Pak Ara gitu. Nah, kemudian kalau sebagai manajer itu ya kita ngobrol dulu dengan, jadi kalau sudah dibilang ya menyadarkan dulu biar dia kembali ke jalan yang benar. Nah, ini adalah perbedaannya antara hukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, memantau dan manajer. Jadi ini dibagi menjadi 2 bagian, motivasi eksternal dan internal. Sebagai manajer ini menimbulkan atau menumbuhkan motivasi internal. Nah, di sini yang sering dilakukan adalah menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membentak. Ya, contohnya Pak Ali di kelas 8, Loren, bilang. Siapa yang tidak melakukan hal seperti itu? Kayaknya dia manis dia karena dia nggak ngajar di kelas bawahnya. Oke. Kalau kamu tidak duduk sekarang, kamu keluar dari kelas. Pas. Kemudian hasilnya adalah anak akan menjadi seorang pemberontak. Pak Ali sudah merasakan hal itu? Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi seringnya akan berceramah panjang lebar, menunjukkan kekecewaan. Jadi sebagai guru, kok kamu seperti itu sih? Kan aku jadi kecewa. Efek yang terjadi adalah menyembunyikan atau menyangkal dan kemudian pada akhirnya akan dibawa. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk memulai muridnya. Jadi kita memposisikan diri di yang sama dengan sebagai teman mereka. Ya, dikerjakan dulu nanti bapak lagi. Nanti ini sekian. Efek dari posisi ini adalah menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau Panca ya kerjain dulu, coba dulu nanti dibantu. Saya sebagai murid akan merasa udahlah, nanti toh juga ujung-ujungnya Miss Panca akan bantuin saya mengerjakan. Ada rasa ketergantungan. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi manajer. Di sini posisi manajer itu adalah posisi yang idealnya sebagai seorang guru. Jadi mulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya ini adalah kita melakukannya dengan diskusi tadi. Jadi lebih pada tanya jawab dulu. Misalkan kamu tadi terlambat ya? Kenapa bisa terlambat? Tidak tahu. Menanyakan alasan, kemudian mencari informasi. Kenapa? Misalkan dia akan bangun siang. Karena kalau kamu bangun siang, dan malam ngapain? Itu tidak tahu. Sampai ujungnya si anaknya akan menyadari bahwa, oh iya, jadi lain kali saya tidak akan tidur larut malam supaya bisa bangun pagi dan berangkat ke pagi. Itu karakternya akan menjadi seperti itu. Kemudian pada saat melakukan restitusi dalam posisi sebagai manajer, kita harus punya dulu sebenarnya aturan pegangan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Jadi kalau datang terlambat, nanti ada satu nilai yang tidak terpenuhi, yaitu disiplin. Nah, disiplin kita harus buat dulu, istilahnya adalah peraturan kelasnya. Peraturan kelas atau keyakinan kelasnya seperti apa? Nah itu akan menjadi dasar bagi
kita untuk mengembalikan atau menguatkan watak si anak. Nah, jadi ini kenapa harus peraturan, bukan kenapa tidak peraturan, bukannya kenapa harus keyakinan kelas atau tidak peraturan saja. Jadi keyakinan kelas itu akan membantu murid menemukan motivasi dalam diri mereka. Jadi kalau peraturan, misalnya misalkan datang sampai di sekolah sebelum pukul 8. Nah, kalau keyakinan kelas juga menjadi datang tepat waktu. Ya, jadi datang tepat waktu. Nah, jadi di sini tidak terlalu banyak. Mungkin hanya 3 sampai maksimal 7 atau 8 pernyataan. Kemudian keyakinan kelas itu bisa kita tinjau ulang sesuai dengan kondisi. Jadi misalkan satu kelas mereka sudah disiplinnya sudah kuat, berarti kita bisa beralih ke karakter yang lain. Nah, ini prosedurnya mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya di kelas. Oh, ini kira-kira apa yang perlu kita sepakati di kelas. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memberikan contoh, misalkan datang tepat waktu, kemudian ditawarkan juga ke anak-anak. Kira-kira apa lagi yang perlu kita sepakati? Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Hormat, kemudian bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghargai dan peduli. Oke. Nah, terkait dengan posisi kita sebagai manajer tadi, ketika kita melakukan restitusi, kita harus punya dasar untuk keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang menjadi dasar kita untuk membawa si anak yang membuat kesalahan ini ke jalan yang benar. Itu disebut sebagai sini di grup gerak kan pelajari segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Karena sini ada 3 bagian yang bisa dilakukan secara fleksibel. Jadi tidak harus dari sini, tidak harus selalu muter mulainya dari sini ke atas, tapi bisa fleksibel. Nah, di sini yang pertama adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kemudian yang kedua itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kenapa kita harus punya dulu keyakinan kelasnya? Karena pada di sini nanti kita akan menjadikannya sebagai dasar untuk mengembalikan karakter si anak ke jalan yang benar. Ini adalah sisi-sisi atau bagian-bagiannya. Menstabilkan identitas itu adalah misalkan si anak datang terlambat, ya datang terlambat itu wajar, karena bapak juga pernah datang terlambat, begitu. Jadi tidak merasa kamu ini datang terlambat, jika dibalikan kita pak juga pernah datang terlambat. Nah, kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi di sini di bagian ini adalah menanyakan alasannya atas dasar apa mereka berbuat salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika si anak datang terlambat, menurutmu kira-kira keyakinan mana, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar atau yang tidak sesuai? Karena dia datang terlambat, mungkin si anak akan menjawab, oh keyakinan, dia akan mengingat keyakinan kelas yang sudah disusun. Oke.
Ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada ya? Oke. Berdua-dua aja ya. Kasihan nih Bina. Enggak, ini itu. Anda saya kasih yang lain. Ya, Pak Ren. Pak Ren sama Bina ya. Oke, di situ Bapak Ibu, kasusnya berbeda-beda ya, 1, 2, 3. Silakan dianalisis menurut Bapak Ibu. Dijawab saja pertanyaannya. Silakan didiskusikan dulu. Boleh dibuka lagi slide-nya Pak, yang tentang posisi kontrol. Nih. Yes. Ya. Selanjutnya saya kirim di grup.
Ada Bu Eni, Bu Santi itu tidak masuk sekolah karena sakit, kemudian digantikan oleh Bu Eni. Tetapi ada dua anak yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Kemudian setelah Bu Santi masuk, si anak itu dipanggil oleh Bu Santi karena Bu Santi mendapat laporan dari Bu Eni. Bu Eni ini yang menggantikan Bu Santi ini yang sakit. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Oh, nomor satu. Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya. Bagian mananya yang penstabilan identitas? Yang Bu Santi, Bu Santi. Bu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bu Eni. Lalu mereka Ini ya? iya. Jadi itu ya. Oke. Kemudian apakah langkah-langkah restitusi tersebut yang diusulkan Vivi dan Natali? Berdiskusi kembali tentang berdiskusi kembali tentang penerapan jaringan kelasnya dan mengirim email pada Ibu Eni tentang hasil diskusi. Ya. Jadi di kasus satu ini sudah dilakukan restitusi oleh Ibu Santi. Jadi Ibu Santi sudah melakukan segitiga restitusi sebagai seorang manajer. Nah, di sini Vivi dan Natali sudah yang pertama diskusi di kelas seperti yang disampaikan Miss Fanda tadi. Kemudian yang kedua mengirim email kepada Ibu Santi. Itu ya. Oke. Yang ketiga, posisi kontrol dari Ibu Eni. Teman. Kenapa? Karena dia memposisikan dirinya yang sebagai teman atau setara dengan Oke. Jadi memposisikan diri sebagai teman ya, setara dengan anak-anak. Nah di sini, kalau kalimatnya, jadi ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Menurut Miss Joli, Miss Fanta, dan Miss Diah, sudah sesuai dengan posisi manajer ya, karena sudah ketika melakukan restitusi memanggil Vivi dan Natali itu sudah validasi tindakan, kemudian stabilan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Oke. Yang kasus 2? Iya. Oke.
Silakan Pak. Oke, di sini pertanyaan pertama adalah dalam kasus di atas, jika posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Kalau dari segi teks yang ada di sini ada 3 unsur yang mungkin bisa menjadi alasan. Tapi yang mungkin yang paling condong adalah pada aspek si penghukum itu sendiri. Karena pada poinnya kan si Pak Lukman tadi tetap memberikan hukuman kepada Sabrina meskipun Sabrina sudah memberikan alasan yang cukup logis menurut kami berdua mengenai kenapa Sabrina tiba-tiba menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah itu. Tapi sebelum melakukan tindakan dari segi penghukum itu tadi, Pak Lukman sendiri itu sudah melakukan unsur pemantauan di mana Pak Lukman itu tidak melakukan penekanan kalau misal si Sabrina itu bersalah, tapi Pak Lukman sebelumnya sudah bertanya kenapa dia menggunakan sepatu tidak berwarna hitam atau dia bertanya kenapa menggunakan sepatu berwarna coklat. Nah, bagi saya sendiri itu sudah ada aspek pemantaunya seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi, tapi dari segi ini menurut saya penghukum juga jadi solusi terakhir untuk pertanyaan ini. Oke, lanjut. Yang kedua berbicara soal bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, mengenai pertanyaan ini kami berdua sendiri masih belum bisa mendapatkan jawabannya. Jadi lupa saja. Untuk pertanyaan yang ketiga di sini ada 2 poin. Kira-kira bila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan kenapa siswa harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Yang pertama karena kan di sekolah kan tidak mengenai aspek individu ya, tapi berkelompok dalam aspek yang besar. Jadi ada unsur kebersamaan antara siswa dan juga antar guru, yang mana kita juga menggunakan sepatu berwarna hitam dan siswa menggunakan warna yang juga sama hitamnya. Yang kedua ada aspek kesederhanaan, karena seperti yang kita tahu juga menggunakan warna sepatu yang terlalu mencolok itu justru juga memberikan gambaran kalau kita ada tingkatan antara siswa satu dengan siswa yang lain, tapi memberikan keseragaman warna kepada sepatu khususnya berwarna hitam itu kan menunjukkan kesederhanaan antara siswa itu sendiri, semuanya sama, tidak ada yang bisa dibedakan. Dan yang ketiga berkaitan soal persoalan yang ada di sini, udah pasti ada aspek tanggung jawab di mana para siswa itu juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diketahuinya dan apa yang harus dilakukannya, yaitu peraturan yang di sekolah. Dan yang keempat adalah poin disiplin. Yang pertama itu tidak hanya soal sepatu tadi, tapi bagaimana si Sabrina itu lebih bisa mengontrol dirinya ketika dia berangkat ke sekolah agar lebih tepat waktu dan tidak terburu-buru ketika menggunakan sepatu sampai akhirnya salah menggunakan sepatu. Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut saya pribadi ini sudah langkah yang tepat ya. Jadi Pak Lukman juga tidak terburu-buru tiba-tiba langsung menghukum si Sabrina karena dia melakukan kesalahan, tapi juga Pak Lukman sedianya masih bertanya kenapa si Sabrina itu menggunakan sepatu selain warna hitam. Dan dia sudah mendengarkannya, dan tapi karena memang Pak Lukman itu sendiri harus tetap menegakkan aturan dan tidak berpilih-pilih untuk siswa siapa yang mendapatkan hukuman dan tidak. Jadi langkah ini menurut saya sudah tepat yang disikapi oleh Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak Ali dan Pak Beis. Ya. Jadi kasus 2 tadi ya, analisis untuk kasus 2. Analisis untuk kasus 4. Di sini kasusnya adalah Ibu Dina itu guru bahasa Inggris sedang mengajar, ya. Kemudian si anak ini namanya Fajar, dia terlihat malas-malasan. Kemudian Ibu Dina langsung menyuruh si anak. Benar nih? Iya betul Pak, Ibu Dani. Oh iya Ibu Dani. Kok kayaknya Dina bingung gitu, aku jadi ikut bingung kan ini. Jadi si anak ini malas-malasan, si Fajar ini kemudian Ibu Dani menyuruhnya maju ke depan. Ya mungkin seringkali kita juga seperti itu ya, tentunya ada anak yang ngobrol terus kita panggil semua ke depan. Oke. Silakan. Ini sepertinya kasusnya sama seperti Ibu Dia dengan Jet di kelas math, di mana anak tersebut tidak mendengarkan dan justru maju ke depan tidak bisa menjawab. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Gimana menurut Ibu Dani? Saya kira ada yang jawab.
merasa bersalah. Ini dilihat dari jawaban Ibu Dani, gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nih Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kita contohkan tadi di awal bahwa membuat si anak itu merasa bersalah. Lanjut. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Dalam hal ini, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima serta kebutuhan kesenangan. Betul kira-kira Ibu Lina? Setuju Pak. Oke. Terus yang ketiga? Lalu kemudian yang ketiga, ini bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Nah, menurut kami, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, mungkin Ibu Dani bisa membuat sebuah pertanyaan, contohnya mencari tahu masalah apa sih yang dihadapi oleh Fajar, kemudian memperlihatkan buku nilai tugas dan keaktifan si Fajar dalam kegiatan belajar mengajar, dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lina? Tidak, saya rasa itu sudah lengkap. Iya. Oke. Terakhir Pak. Dan yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah, amin, di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ini kira-kira bagaimana Ibu Lina? Tentu saja kita harus memanggil orang tua. Memanggil orang tua, mencari tahu permasalahannya. Setelah itu kita akan meminta Fajar untuk melakukan konseling dengan guru BK. Ya, saya rasa itu. Ada yang mau ditambahkan Pak Roy? Ya, demikian dari kasus 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan analisis dari kasus yang saya berikan. Jadi itu adalah bagaimana kita menerapkan posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Ya, jadi kadangkala posisi kontrol kita itu menentukan langkah selanjutnya. Bukan kadangkala sih, tapi seringkali posisi kontrol kita. Jadi ketika kita sebagai penghukum, nah maka nanti anak akan melihat, oh ini guru yang sering menghukum kita nih. Terus posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, nah, misalkan dia, kamu nggak capek sama Miss sudah capek-capek ngajarin. Jadi posisi ideal kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Ya, jadi kita bisa melihat segala hal yang di situ. Karena manajer itu sudah pasti dari kelima posisi kontrol itu sama seperti manajer di perusahaan atau di kantor, dia harus bisa menghandle semuanya. Atau sudah pernah melakukan duduk di posisi-posisi yang lain. Jadi sama seperti di posisi kontrol sebagai guru, manajer itu sudah bisa sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah dan juga posisi teman. Jadi idealnya sebagai seorang guru kita ada di posisi sebagai manajer. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, masih ada satu kasus nanti saya bagikan. Silakan Bapak Ibu analisis secara mandiri, ya bisa dilihat. Untuk presentasi PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan juga. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah mau menyempatkan waktu di sini untuk mendengarkan diseminasi yang saya lakukan, sosialisasi tentang apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program Guru Bergerak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang Pak Fendi.